Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, dan kiranya segala usaha pekerjaan dibuat berhasil beruntung oleh Tuhan dan dilancarkan rezekinya, sehingga di dalamnya kita selalu menaikkan syukur oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan untuk menyajikan sebuah topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah berbagai dilema, berbagai persoalan, berbagai masalah yang kompleks yang terjadi dalam kehidupan kita. Topik saya pada pagi hari ini ialah bagaimana mengelola keuangan di tengah guncangan ekonomi dunia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, topik saya pada pagi hari ini ialah bagaimana mengelola keuangan di tengah goncangan ekonomi dunia. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyajikan kebenaran firman-Mu, juga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan dari firman Tuhan kami boleh mendapatkan jalan keluar, solusi atas setiap hal yang harus kami hadapi dan jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Allah. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Sebagaimana topik yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu bagaimana mengelola keuangan di tengah goncangan ekonomi dunia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa situasi dan kondisi yang kita jalani dan hadapi sampai dengan hari ini adalah situasi dan kondisi yang tidak pasti, tidak menentu, selalu berubah, dan perubahan-perubahan ini begitu cepat. Ya, cuaca berubah begitu cepat, politik berubah begitu cepat, sosial berubah begitu cepat, budaya berubah begitu cepat, bahkan rohani pun berubah begitu cepat. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, ekonomi juga mengalami goncangan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita tidak tahu sampai kapan semua situasi ini akan berakhir. Tetapi yang pasti ialah Bapak Ibu Saudara, masalah, tantangan, ujian, pergumulan tidak akan pernah berhenti hadir di dalam kehidupan kita. Selalu ada di jalan-jalan yang kita jalani dalam hidup ini. Badai pasti selalu ada, gelombang kehidupan pasti selalu ada. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita ialah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi semua keadaan, semua kenyataan, realita yang terus mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerimanya dan menjalaninya.
kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu Saudara. Kita punya tanggung jawab untuk menghadapi, melewati, dan memenangkan semua perjuangan, semua pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, dari sisi ekonomi, merupakan satu hal yang sangat penting, karena ketika ekonomi itu goncang, maka seluruh sendi kehidupan kita juga akan mengalami goncangan. Baik sosial kita juga mengalami goncangan, budaya kita juga mengalami goncangan, politik kita juga mengalami goncangan, bahkan iman kita juga mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah ekonomi itu luar biasa goncangnya, maka semua sendi kehidupan kita juga ikut goncang. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri kita sedemikian rupa, khususnya dalam mengelola keuangan yang menjadi motor penggerak dari kehidupan kita. Karena kalau uang tidak ada, itu masalah, Bapak Ibu Saudara. Ada uang saja kita punya masalah, apalagi nggak ada uang. Itu menjadi persoalan yang luar biasa di dalam kehidupan banyak orang. Nah, itu sebabnya ketika kita mau menjalani kehidupan yang sedang berada di tengah-tengah guncangan ekonomi dunia, di tengah-tengah goncangan ekonomi nasional, di tengah-tengah goncangan ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga kita, maka kita harus memiliki sikap cara yang terbaik agar kita bisa bertahan di tengah-tengah goncangan ekonomi ini dan bisa memenangkan goncangan ini dengan kepala tegak, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola keuangan keluarga kita secara baik dan benar? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Pesannya dari firman Tuhan ini ialah bahwa kita harus melibatkan Allah dalam seluruh pergerakan kehidupan kita, dalam semua planning yang kita lakukan, termasuk sampai kepada ranah ekonomi, keuangan keluarga. Kita harus mengelolanya dengan melibatkan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena Allah adalah sumber segala berkat. Allah adalah sumber segala pengetahuan. Allah adalah sumber segala hikmat. Dan itu sebabnya kita ini adalah ciptaannya. Dan sebagai ciptaan kita manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu kita membutuhkan Allah dan hikmatnya dalam upaya kita mengelola ekonomi keluarga, mengelola keuangan keluarga. Supaya apa? Supaya ekonomi keluarga walaupun mengalami goncangan dunia, tetapi karena kita selalu bekerja bersama dengan Allah, melibatkan Allah dalam semua pengelolaan ekonomi keluarga, maka ada daya tahan, ada kemampuan untuk bertahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam mengelola keuangan ini, memang kita punya pengetahuan, kita punya skill untuk mengatur semuanya itu. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Allah di dalamnya, maka yang kita pikir tadi sudah sempurna pengelolaan kita, perencanaan keuangan kita. Tapi ternyata jebol juga, Bapak Ibu Saudara, mengalami sesuatu yang tidak terduga oleh kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Allah dalam perencanaan keuangan kita. Supaya dalam hikmatnya kita akan diberi petunjuk-petunjuk yang spesial, petunjuk-petunjuk yang khusus untuk bisa mengantisipasi masa depan dengan baik dan benar melalui
pengelolaan keuangan yang melibatkan Allah di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melibatkan Allah dalam pengelolaan keuangan keluarga kita, itu artinya kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita, yang selalu baik kepada kita, dan dia tidak pernah berbuat salah bagi kita, kepada kita. Jadi Yakobus memberikan pesan kepada kita supaya kita betul-betul melibatkan Allah dalam seluruh pergerakan, perencanaan, pengelolaan ekonomi keluarga kita masing-masing. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, selain kita melibatkan Allah dalam pengelolaan keuangan keluarga kita, di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia saat ini, maka Yakobus katakan kita harus aktif produktif. Ya. Yang kedua, kita harus aktif produktif. Jangan aktif tapi tidak ada hasil apa-apa. Banyak orang sibuk dan sibuk, tetapi tidak ada hasil. Nah, ini kan persoalan Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita sibuk, tapi sibuk membuang-buang waktu, sibuk tidak menghasilkan apa-apa, sibuk tidak mendatangkan income bagi perekonomian kita. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan baik dan benar, ya, mempersembahkan semua potensi yang kita punya, semua skill yang kita punya, semua pengetahuan yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, supaya kita bisa produktif. Walaupun goncangan ekonomi terjadi, tetapi tidak mengganggu, tidak menghambat kita untuk berkarya dan produktif atau menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita telah menggunakan waktu dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak maksimal, tidak produktif, mari kita bertobat. Mari kita manfaatkan atau mengisi seluruh waktu kita dengan baik dan benar serta bertanggung jawab, agar goncangan ekonomi yang terjadi saat ini, yang tentunya akan menghantam semua orang, semua keluarga, akan mengalami hantaman yang keras dari goncangan ekonomi ini. Oleh karena itu, hanya Anda dan saya, kita yang siap untuk menghadapi hantaman ini, yang akan bertahan, yang bisa tangguh, bisa kuat untuk menahan hantaman tersebut dan produktif. Kenapa? Karena kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang berguna, hal-hal yang mendatangkan income bagi kehidupan kita. Dan dalam semangat untuk menghadirkan atau mendatangkan income dalam kehidupan kita, maka kita harus menempuh cara kerja, mekanisme kerja, model kerja yang positif, yang diberkati oleh Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan, yang akan membuat kita bahagia ketika kita menikmati hasil dari jerih lelah kita, hasil dari jerih payah kita itu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang karena hantaman ekonomi, dia mengambil keputusan yang salah. Yaitu apa? Yaitu melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Misalnya mencuri, merampok dengan alasan ekonomi. Itu tidak benar. Justru itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Dan ia akan dipenjara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita betul-betul memanfaatkan kesempatan, menggunakan waktu yang ada sedemikian rupa, sehingga di tengah-tengah goncangan ekonomi yang ada saat ini,
kita tidak terpuruk, kita tidak habis akal, dan kita tidak mengalami masa sukar. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dengan mengisi waktu-waktu kita melalui aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang produktif. Baik sebagai ibu rumah tangga, ada aktivitas yang mungkin bisa menambah income keluarga. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan sampingan selain mengatur, merawat anak, mengurus rumah tangga, ya, membereskan rumah dan sebagainya. Tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang pekerjaan sampingan itu bisa menghadirkan, mendatangkan income bagi ekonomi keluarga. Daripada ngerumpi, daripada gosipin orang, daripada jelekin orang, ceritain orang lain, mendingan waktu yang dipakai untuk gosip itu ya untuk menceritakan orang lain, menjelekkan orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, lebih bagus diisi dengan hal-hal yang produktif. Agar Bapak Ibu Saudara, goncangan ekonomi sekarang ini bisa kita atasi, bisa kita hadapi, dan bisa kita lewati dengan baik dan benar. Dan saya percaya bahwa kalau kita lakukan itu, maka Allah yang penuh dengan rahmat, Dia akan merahmati, memberkati, membuat berhasil, membuat beruntung kita yang mengisi waktu-waktu kita secara benar dan bertanggung jawab dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah sediakan bagi kita. Tinggal kita mau atau tidak. Ini persoalannya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengamati tetangga-tetangga saya di tengah-tengah situasi goncangan ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Tetangga-tetangga saya mereka produktif, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang mereka bisa lakukan untuk membantu ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga. Suami memang bekerja, berusaha, tapi istri juga berusaha bagaimana supaya dapurnya ya bisa ngepul, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak bisa hanya dalam situasi seperti sekarang ini, ya tidak bisa lagi mengandalkan suami, ya. Apalagi bagi kita keluarga menengah ke bawah, ya. Itu sebabnya peran serta dari elemen keluarga itu menjadi sangat penting untuk membuat ekonomi keuangan keluarga itu menjadi sangat baik dan sangat bermanfaat, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah goncangan ekonomi. Sehingga Yakobus katakan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, hidup dan berbuat ini dan itu artinya tidak sekedar kita hidup, tetapi hidup yang aktif, produktif, dan kreatif, inovatif, ya. Itu hal-hal penting yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga dalam mengelola keuangan kita ini, maka kita lakukan segala aktivitas sebagai sesuatu yang produktif, ya. Jadi keuangan kita itu harus kita kelola dengan baik dan benar supaya apa? Supaya bisa produktif. Jangan sampai keuangan kita habis percuma begitu saja, tanpa ada bekas, tanpa ada hasil. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus mengelolanya dengan baik dan benar. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami saat ini ada di tengah-tengah goncangan ekonomi global, juga berdampak kepada goncangan ekonomi nasional, dan tentunya akan berdampak juga bagi goncangan ekonomi keluarga. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami sebagai unit terkecil dari masyarakat,
Biarlah kami ditolong oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, supaya berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami bisa mengelolanya dengan cara melibatkan Tuhan di dalamnya dan boleh menggunakannya untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati semua umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami terus siaga, siap untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara presentasi yang bisa saya share, saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua di kesempatan pagi hari ini. Kiranya boleh bermanfaat dan sampai bertemu dalam video selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Amin.